Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya bertemu kembali dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu dengan Bapak Ibu dan Bu yang saya hormati, yang saya cintai. Untuk selanjutnya dari 7 jurus BK ini, yang pertama kita mengenal jurus kenali potensi. Ini Ibu Indra di sini menemani saya. Di sini, ya, di sini. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang kita harus lakukan, begitupun kepada siswa untuk mengetahui gaya belajar siswa-siswa kita. Gaya belajar itu ada 3. Bapak Ibu sudah sangat paham selama ini, dan kita dalam satu kelas ada perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Mohon maaf Bapak Ibu sudah mengenali gaya belajar pribadi masing-masing? Belum. Boleh saya meminta bantuan untuk membuka handphone? Kita menggunakan Bapak Ibu yang ditulis yang ini aja untuk tahu tadi Bapak Ibu gaya belajarnya apa. Setelah itu presentasinya ditulis untuk seberapa persen mana yang paling Bapak Ibu dominan di antara 3 ini. Panggil awak. Olahraga visual ya. Lamun lain visual kan. Oh, dia. Ibu juga Oh, lapangan. yang selesai itu Kemana? Yang kalpal sama bisa. Ayeuna rek itu kita Visual. pamin apa pamin kakak pamin mah. suka tapi lebih dominan audit, dominan Aku tadi ya, aku udah dapat pelajaran IPS, Bu. IPS ya sesuai.
modin, Bapak Ibu, jadi Cici. ya gitu. Jadi dia itu ya mungkin kadang gangguin temennya, terus dia bolak-balik ya, karena memang model gaya belajarnya seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai pendidik kan suka, ini anak kayak apa sih ya, nggak mau diam gitu, dari kecil nggak mau diam, dulu bocah gitu ya, apa sih di pikirannya tuh apa ini anak kok aku nggak sopan gitu, kadang-kadang gitu mungkin terlintas di pikiran kita begitu. Padahal memang gaya belajarnya seperti itu. Salah satunya juga kadang-kadang dengan cara selain praktek ya, itu juga dengan mungkin lompat-lompat, jadi kayak dia gitu. Ada yang Bapak Ibu ya, yang gitu ya. Jadi gitu itu ternyata anak-anak kita tuh unik ya Bu ya, ada yang gaya belajarnya begitu, yang kita kadang-kadang lupa gitu, pemahaman kita itu pokoknya pikirannya sama, mereka itu harus diam pokoknya, kalau nggak diam gitu ya. Ya, padahal ternyata itu tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi mulai sekarang setelah kita semakin bertambah belajar, itu mudah-mudahan ketika berhadapan dengan siswa kita semakin mengerti bahwa oh ini anak kinestetik gitu ya, ketika menghafal bahasa Inggris ternyata dia harus lompat-lompat, misalnya ada matematika gitu. Makanya mungkin bagi sekolah-sekolah tertentu ada yang kelasnya itu sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi sebenarnya misalnya audit semua gitu. Ya mungkin di sekolah mana gitu ya Bapak Ibu ya yang sudah menerapkan sistem seperti itu. Tapi untuk Bapak Ibu yang hebat ini, satu kelas dengan 3 gaya belajar yang berbeda, wah luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Ibu, Bapak, saya minta dari Ibu dulu. Ya, Ibu kulit cantik ya. Silakan Ibu, tadi sudah mencoba membaca. Sebenarnya gaya belajar apakah yang ada di diri Ibu ini? Baik, perkenalkan dulu Ibu ya. Ibu, ya berdiri dulu. Ya, foto-foto. Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu, nama saya Ibu Sri Wiganingsih. Alhamdulillah di sekolah ini saya mengajar IPA Ibu. Dari hasil tadi yang dikerjakan oleh saya sendiri tanpa nyontek ke teman ya Bu ya. Hebat Ibu. Itu hasilnya untuk gaya belajar visualnya alhamdulillah saya dapat 26%, kemudian auditorinya 33% dan kinestetiknya 40%. Masya Allah, Saya tepuk termasuk tangan. kinestetik. Yang mau diem Bu, makanya yang salah satunya suka lompat-lompat Bu, saya Bu ya. Jadi sesuai ya Ibu ya. Iya, betul. Ketika dipelajari dengan media ini, kinestetik oh ternyata seperti apa yang saya lakukan ternyata betul gitu ya Ibu ya. Jadi kalau tidak mempraktekkan lupa. Ada Ya. terima kasih Ibu. Iya. Dan Ibu dari kinestetik, barangkali dari Bapak ada visual. Visual tak panen. Tadinya visual apa sih? Itu visual. Operator. Dari Ibu barangkali ada yang Itu visual, Mas Septian. visual yang gaya belajarnya lebih banyak yang ada di depan dengan indera penglihatan dengan gambar-gambar Ibu. Barangkali Saya malah menjadi ibu sama di sini. Oke. Oke. Sebelum Bapak visual. Visual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, Bapak, nama saya itu Andre. Masya Allah. Dipanggilnya Nabi Denny Bu. Biasanya anak-anak memanggilnya tuh Andre Bu. Luar biasa. Oke, di sini Bu, cara mengajar saya itu sebenarnya tidak jauh beda dengan kinestetik, cuma beda 3%. Visualnya itu 46%, sedangkan kinestetiknya yaitu 43%. Jadi gendeng itu sebenarnya. Cuma beda 3 hitungan aja Bu. Ya. Mungkin itu Bu. Jadi gaya belajar
sesuai juga. Sesuai juga. Iya. Iya. Jadi Bapak suka dengan melihat Gambar. lihat gitu ya? Iya, gambar. Melihat gambar, Melihat kemudian aja. Melihat kemudian dipraktekkan Bu. Dan itu merekam ya Pak ya, merekam dengan kuat ya, Iya, gaya betul, Bu. belajar visual. Oke Bapak terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai Selanjutnya auditori Ibu mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia. Kebetulan saya ngajar matematika Bu. Hasil dari tes tadi visual 13%, artikel 80%, kemudian kinestetik 20%. Ibu dominan sekali di auditori. Ya, jelas. Sesuai sifat saya, karena saya sebenarnya mendengar, memperhatikan, kemudian baru digunakan gitu. Iya. Dalam waktu dulu saya sebenarnya Dengar dulu. kayaknya pas pada dulu bisa anak tuh jujurnya diam Betul sekali, betul sekali. Untuk gaya auditori memang memerlukan konsentrasi. Jadi ketika suasananya ribut, itu udah kita betul sekali. jadi kalau dikonsentrasi nanti itu dia tertekan melihat baru dia Iya, iya betul sekali Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengalamannya. Bapak Ibu sekarang sudah semakin yakin. Oh, saya gaya belajarnya adalah visual. Kalau pengen kan ketika sedang menerima materi apapun, berarti butuh strateginya. Itu pun dengan audit, itu dengan kinestetik, itu juga dengan murid-murid kita ya Bu ya, Pak ya. Sekarang tentunya anak-anak tidak semuanya sama gaya belajarnya dan itu menjadi keterampilan tersendiri sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Kita ini ada anak kinestetik dengan mata pelajaran matematika, bagaimana apa dia harus lompat-lompat ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang visual tadi Bapak ya. Bapak visual. Suara. Oh ini ada gambar-gambar ya. Video sebenarnya sama gue. Masih berkaitan dengan gaya belajar kita Pak Bu ya yang tadi. Ini Bapak mungkin bisa bantu untuk ada gambaran apakah yang ada di benak Bapak mengenai gambar ini? Sulaiman lagi ngobrol. Please climb the Iya Pak, kita tutup yang ininya dulu ya. Kalau begitu kita lihat gambarnya aja ya Pak ya. Nah, apakah yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika melihat gambarnya? Kita tutup aja ini biar tidak kebingungan. Ini kita lihat ini ada gambar apa Bapak? Oh ya. Ya. Biasa Pak, Bu. Dengan beraneka ya Pak Bu, ini kan tidak sama ya jenis hewannya. Nah, maksud dari ini ada di Orang, ini ada Bapak jadi Bu orang ya. mengajarkan hewan gitu Bu. Ada hewan. Hewan. Ini hanya analogi Analogi ya. beri penjelasan di situ dengan berbagai bentuk wajah bisa akan naik ke pohon lalu dia dari Iya, ya Ibu. Oke, bagus. Coba ada tambahan? Ada nama Bu. Oke. Dan dari melihat gambar tersebut bahwa kita itu mempunyai beberapa macam perilaku mungkin ya ibaratnya seperti itu dari nangan-nangan tapi kita harus fokus untuk mengejarnya.
ikan disuruh terbang atau burung disuruh berenang gitu ya, karena itu tidak sesuai. Begitupun dengan siswa kita Bapak Ibu. Jadi masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda. Ketika kita menganggap semua memiliki potensi yang sama, maka secara tidak langsung kita mematikan potensi yang ada di dalam diri anak kita. Begitu kurang lebihnya. Yang harusnya bisa terbang karena pelatihannya misalnya harus berenang, ya burung harus berenang. Ya dia akhirnya merasa dirinya adalah bodoh. Ya dia merasa bodoh karena nggak bisa berenang. Padahal kelebihannya dia itu harusnya terbang. Begitupun dengan ikan. Ikan harusnya berenang, dipaksa harus terbang. Kata gurunya pelajaran hari ini adalah terbang misalnya gitu. Tentu ketika nggak bisa terbang, kita akan merasa diri kita paling bodoh. Nah kurang lebih analoginya seperti itu ya Bapak Ibu. Begitupun dengan anak murid kita. Bapak Ibu, selanjutnya ada kecerdasan mengamati. Bapak Ibu juga di rumah boleh nanti menggunakan akun Bapak Ibu. Dominan kecerdasan
Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan. Oke, terima kasih Pak. Apa namanya? Dunia naik sekali. Mau banget sendiri belum tahan. Bapak Ibu punten, ini ada apa ya, kita bagian dari belajar dan permainan.
rusak, rusak. Saat didekati, ternyata Andi sedang kecelakaan. Lemes. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap. Pesak, gampang. Pesak, gampang. Pak Ami orang apa? Kesel, Pak Ami mah kesel. Itu gantungnya Pak Ami nih. Aku butuh Pak, ini komentar aku kan beli kayak bocor dapat nyuwun, Pak. Selama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada yang masuk sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi yang dia cari-cari. Andi dan bapaknya Wah, kami bisa jadi kembali dari mana kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Bapak Ibu, punten, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Wah, Pak Ami bisa
kalau damai tuh adem gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Oke. Olahraga panas banget dan gila tuh. Aduh panas. Kalau guru olahraga. Panas bos. Olahraga. Bagaimana menata situasi Pak? Barangkali Bapak benar ya Pak ya? CPS aku sudah senanteng. Ya karena anaknya kan beda-beda, ada Iya. tawar mau. Tapi Bu, alhamdulillah untuk olahraga anak-anak tuh enjoy Bu kalau dibawa di luar. Apalagi kan yang namanya olahraga itu biasanya dalam sebuah permainan. Jadi entah itu permainan tradisional ataupun permainan yang memakai alat. Gitu. Alhamdulillah Bu untuk rumah anak-anak Terkondisikan, Iya. terkondisikan anak-anak happy ya Pak, pada akhirnya menerima pelajaran. Iya. Gurunya happy, siswanya juga happy. Makanya saya kalau untuk olahraga Bu, ya untuk olahraga anak-anak itu mungkin berbeda ya pembelajaran di kelas. Saya juga nggak tahu pembelajaran di kelas kayak gimana. Tapi saya juga pernah ada di kelas. Menurut survei itu 99%-nya mungkin anak-anak suka di luar, pembelajaran di luar dibandingkan di kelas. Tidak sama praktek ya Pak, apalagi yang tidak praktek ya Bu. Kita kan kalau senang juga langsung ya Pak ya. Oke, dengan banyaknya materi ya Pak, ada bola, senam dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali sebagai guru olahraga mengendalikan siswanya, mengendalikan dalam hal ini menata situasi yang Pak dikondisikan. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kerjasama, kemudian mudah-mudahan harapan saya ada manfaatnya pertemuan kita ini. Nanti lain kali saya yang mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu ya, kita share ya Bapak Ibu boleh berdiri. Kita sama-sama ada gerakannya. Yang ada video. Oh iya. Legging Bu, legging. Training. Training. Di dunia sih kan. Sayangnya ada kita temunya ini. Pak, mangga kita gerak-gerak.
Iya.